Tapi kalau sudah ceramah di depan saya, Ibu, Pak Jem tak mare. Lah nemu apa sih ketunging? Sampai peles mata kula, Bu. Beni koping saya peles. Mata. Sampai tak sadar kula nangis. Ya Allah, kula iki kiri bi umi kula tak nangis, Bu. Pola pada, Gus. Temen lah pada marah kan. Aduh mon Bu Ibu ya Allah, jalaban. Tak bisa, Gus. Menik bini lenoding, pok adem pun lah mati kaya. Jagi laban. Sambian menitukan bi rajin nah. Bi kulit apa yang cara ki? Tule entar ke dokter. Minta obat setahan tedung seminggu. Ceng pas salah kapimun kereng bini. Pok, aduh ya Allah mati ya Allah. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Ini kelihatannya lagi banyak uang semua ini. Seger-seger kelihatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil mi'ad wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para pengurus dan takmir surau atau musalla karamatul akhlak, yang kalau tidak salah satu muassis atau pendirinya pendidikan yang ada di tempat ini dulu, Allah yarham guru mulia kita Kiai Haji Ja'far. Semoga Allah merahmatinya di alam kuburnya. Allah ampunkan segala dosa dan salahnya. Allah tempatkan tempat terbaik bersama junjungannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah mungkin beliau hari ini ada putra putri beliau mungkin ada di sini. Oh, panjenengan nggih. Yang nomor berapa? Yang pertama ya, Gus Romi. Saya sempat ketemu dengan beliau waktu saya pertama nyampe ke Pontianak. Saya sebenarnya dulu sekolahnya dekat sini, Bu. Sekolah saya di PGA dulu, Jalan Ahmad Yani. Nah, tempat saya nongkrong belet di Simpangayan, Ibu. Tapi Ibu zaman itu tak kenal saya. Saya tahun 88, 89 di situ. Ah, disitulah tempat saya nongkrong. Kalau misalnya saya malas ikut upacara bendera, saya merokok di simpang itu. Alhamdulillah tiba-tiba sekitar tahun 2000 sekian saya bertemu dengan guru saya dulu di PGA dan tiba-tiba kemudian menjadi mahasiswa saya. Dan itu saat yang paling membuat saya merasa malu. Karena beliaulah dulu orang yang paling sering menghukum saya. Saya balas dendam. Wah, ini nampaknya guru saya yang hukum saya dulu ini. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan putra beliau, salah satunya saya sempat bermuajah dan bermujalasah sama Allah yarham Kiai Ja'far As-Shadiq sekitar tahun 2008 2009 walaupun sebentar. Tapi yang saya tangkap beliau adalah seorang ulama, seorang kiai yang sangat ilim, yang sangat punya sifat rendah hati dan orangnya sangat dermawan. Mudah-mudahan kealiman dan kedermawanan beliau diteruskan oleh beliau. Amin, 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 amin. Allahumma amin, amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mau izin ini saya pakai bahasa apa, Ibu? Hah? Bahasa Inggris? Jala pola rapametura kepingan ini. Kalau saya sehari-harinya pakai 4 bahasa, Ibu. Saya di rumah pakai bahasa Sunda karena saya memang besarnya di Jawa Barat, terus tugas saya di Jawa Barat.
Karena saya sempat ngaji di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa. Tapi abah saya itu seorang Madura asli. Dari kecil saya dididik dalam bahasa Madura. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih berbahasa Madura. Karena bahasa pendidikan saya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Maka saya kasih pilihan sama ibu, nanti saya ngomong pakai bahasa Korea saja ya. Ya, saya tahu bahasa Korea karena saya lama di sana. Sarangeo. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan terbesar saya siang hari ini, saya dipertemukan dengan ibu-ibu di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekedar di sini, tetapi kelak pertemuan kita ini adalah pertemuan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menjadi tertarik ketika saya melihat nama mushola ini, Karamatul Akhlak. Mengutip ucapan Syekh Bakir Sata, dan beliau mengutip ucapan Imam Ibnul Mubarak. Apa kata Ibnul Mubarak? Nahnu ila qalilil adab, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ila kathirin minal ilmi. Beliau menuliskan hal ini di dalam kitabnya. Apa kata beliau? Saya lebih, atau kita sebenarnya lebih membutuhkan akhlak walaupun itu sedikit dibandingkan dengan ilmu yang banyak yang tanpa didasari oleh akhlak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhlak yang paling penting adalah akhlak kita kepada Allah. Maka pada siang hari ini insya Allah, ini kan kegiatan rutinan ya Lora ya. Kegiatan rutinan berapa minggu sekali? Seminggu sekali, gantian rumah mungkin. Iya. Sebenarnya ibu berangkat dari rumah itu dengan niat mencari ilmu Allah, mendekatkan hatinya kepada Allah. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari kemudahan untuk mendekatkan hatinya kepada Allah dengan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sungguh Allah telah memudahkan jalan bagi dirinya menuju surganya Allah. Sebenarnya ibu berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap langkah kaki ibu itu dihitung ibadah oleh Allah. Karena dihitung ibadah oleh Allah maka mendapatkan pahala. Suami ibu yang ibu tinggalkan di rumah hari ini, lagi di mana suaminya? Lagi di rumah? Hah? Oh, bukannya di rumah? Wah, nggak setia suaminya ini. Saya jadi teringat dulu sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau saya ingat jadi ketawa-ketawa sendiri ibu. Tiba-tiba pagi-pagi itu sekitar jam 6 sebelum saya berangkat, ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana ibu? Saya dari gang sebelah Ustadz. Oh ya, silakan masuk. Ada apa kira-kira? Saya mau curhat. Hah? Jam 6 pagi sudah curhat ke rumah. Saya tanya sama ibu, ibu yakin ini? Yakin Pak Ustadz. Bu, ini masih jam 6 bu. Saya juga belum ngopi ini. Ibu ngapain kemari? Begini Pak Ustadz, sebentar saja saya mohon waktunya sama Ustadz. Saya mau cerita sama Ustadz, suami saya itu enggak kerja. Kenapa? Wah, males orangnya, enggak kerja. Orang yang lain kerja, suami saya tinggal di rumah. Terus selama berapa tahun ibu menikah? 10 tahun saya menikah dengan suami saya. Tapi seingat saya Ustadz, mungkin waktu suami saya itu lebih banyak bersama saya di rumah dibandingkan dengan mencari rezeki. Apakah doa saya salah sama Allah? Loh, kok malah ibu nuduh-nuduh Allah ini? Maksudnya apa ini? Iya Pak Ustadz, saya kan sudah berdoa sama Allah, mudah-mudahan dapat suami solihah, dapat suami soleh, dapat suami ganteng, dapat suami yang beginian begitu. Saya tanya, apakah Allah mengabulkan? Iya. Terus apa masalahnya? Suami saya nggak mau kerja. Oh, ini pasti doa ibu ada yang salah sama Allah.
Bukan Allah yang salah mengabulkan, mungkin doa ibu salah. Enggak Pak Ustadz, doa saya sudah benar. Coba ingat-ingat lagi sama ibu. Doa apa yang menyebabkan suami ibu tidak mau bekerja dan lebih senang ikut dengan ibu kemana-mana? Iya juga sih dipikir-pikir. Saya pernah berdoa sebelum punya jodoh Pak Ustadz. Saya minta begini sama Allah, ya Allah berikan saya suami yang solih, yang baik, yang selalu setia kemana-mana ikut saya. Itu dia masalahnya. Doa ibu yang bagian itu yang didengerin sama Allah. Ibu di rumah, suami di rumah. Ibu ke pasar, suami ikut ke pasar. Ibu nyuci, suami ibu ikut nyuci. Kan salah doa ibu. Mestinya ibu berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya suami yang salih, yang bertanggung jawab dari dunia dan akhirat. Bukan berdoa minta suami yang setia, enggak kemana-mana. No, yang ketawa pasti kayak gituan. Maka yang doa-doa sama Allah, mbok ya hati-hati tah ibu. Maka ibu datang ke majelis mencari ilmu Allah, selain zikir, selain salawat, nanya sama ustadznya, Pak Ustadz, bagaimana saya mau hidup sementara pengennya hidup kita? Pertanyaannya, kita hidup pengen bahagia apa pengen kaya? Saya ulangi, pengen kaya apa pengen bahagia? Pengen bahagia apa pengen kaya? Bual. Pasti pengen kaya. Pengen kaya kan? Alah, pasti pengen kaya. Ustadz tahu dari mana? Nih. Kalau sebentar lagi azan, misalnya azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba tangganya bilang, nah, ke pasar tengah yuk nah. Ibu ikut mana? Sholat dulu datang ke musola atau ikut sinah ke pasar tengah? Pasti pasar tengah kan? Sholat dulu bual kau. Kemarin ke majelisan ibu-ibu, saya tanya di majelisan itu, Ibu kalau ada tetangga ibu ngasih uang 1 miliar, tapi ibu ndak boleh sholat subuh, ibu pilih mana? Sholat subuh atau ngambil uang 1 miliar? Kok saya sih sholat subuh dulu Pak Ustadz baru nggak? Emang mulut kau berlebihan ah? Pasti duit dulu nanti bawa sholat. Itu yang betul kata dia. Tidak Pak Ustadz, aku pasti sholat 2. Buktinya tuh dengar ya, kampung saya Siantan tuh, ibu-ibu tuh tega panas-panas 3 jam hanya gara-gara ngantri BLT 300.000. Betul kan? Sama lah dengan ibu-ibu nih lah, tak jauh beda. Maka orang yang mengatakan saya lebih senang hidup bahagia dibandingkan dengan hidup kaya, itu bohong. Kalau memang dia menginginkan hidup bahagia, dia pasti lebih senang datang ke masjid ketika dia dipanggil salat oleh Allah. Jam 1 malam. Jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Saya biasa dibangunkan istri. Bi, bangun, ini jam 2. Bangun saya jam 2, jam 3. Kalau memang kita ini betul-betul menginginkan hidup bahagia, kita pasti lebih senang menghadap kepada Allah, datang ke masjid. Yang numpuk di mana? Bukan masjid, pasar Pelamboyan. Dia tidak percaya kepada Allah. Percaya sih percaya Pak Ustadz, tapi pengen yang kontan. Padahal janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa laki-laki ataupun perempuan yang beramal saleh dengan dasar iman kepada Allah, maka Allah menjanjikan kepada dirinya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Kehidupan yang Allah jauhkan dari kesusahan, yang Allah jauhkan dari kerumitan, yang Allah jauhkan dari masalah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah dekatkan kepada kebahagiaan. Tapi mana buktinya? Kalau memang kita betul-betul percaya kepada ayat ini, musola kita ini subuh-subuh pasti sudah penuh. Iya kan? Iya Pak Ustadz. Iya. Apa saya berani berkata seperti itu? Kita ini selalu berlomba-lomba ya Romi. Berlomba-lomba bangun masjid. Kurang indah gimana masjid kita hari ini? Kurang cantik macam mana masjid kita hari ini? Tapi isinya itu juga orangnya. Itu pun yang umur 60-70 tahun. Kata-kata yang udah pensiun tak ada kerja. Dulu masih sehat, dulu masih kuat, dulu masih mampu. Kemana? Sementara ketika berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah banyakkan rezeki saya ya Allah. Malaikat dengar awak itu geram. Ti dengar ganti ya no. Kini aki na ten. Dah, kini aki dah. Su, kini aki su. Kini aki. Bu, ada yang ngerti bahasa Madura enggak? Ada ya. Matur setuju. Boy bako. Tengku cina kapi bagan. Tempo te kapi na. Roma nabi lampu neon kan. Allahu Akbar. Ini orang kampung saya bilang, besok jangan lagi undang Ustadz Zain Mohsin. Ngapa pula kalau ngomong belebeh mulutnya macam perempuan kata dia. Kula punya kesiantan bu. Siantan, oning siantan kan. Belum tahun kula tak yonceng ibu-ibu. Marga apa? Sakit ateh. Udahlah tak usah uncang Ustadz Zain Mohsin boleh. Aduh mau ceramah sakit ketiatean. Minta pas sakit wi saya dan beden odin. Kula sampau beli sentretan. Ngerti cak Madura sampean? Onggu yang ku ngerti begini. Macam mana saya tak geram, Bu? Macam mana saya tak manas? Sudah jelas kita ini dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang baik. Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah untuk datang menghadap kepada Allah. Tapi kemudian kita meremehkan panggilan-panggilan Allah. Kita lebih senang kepada panggilan-panggilan duniawi yang lain. Sementara ketika susah, sementara ketika sedih, kita meminta rezeki, mintanya kepada Allah secepatnya. Coba ibu ingat doanya kalau minta rezeki macam mana sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang luas ya Allah, yang halal, yang banyak ya Allah. Kalau perlu jalan meranti ini cuma saya seorang yang paling kaya ya Allah. Ketika berdoa dia yakin bahwa Allah adalah zat yang maha mendengarkan. Tetapi ketika dia bermaksiat dia lupa bahwa Allah adalah zat yang maha melihatnya. Maka siang hari ini saya jarang-jarang ceramah ngamuk. Macam mana pula Ustaz ngamuk hari ini? Saya lapar. Dari tadi suruh minum ya mulu. Intan gue lagi nak kerja, Bu. Berapa hari yang lalu saya kedatangan siapa Ustaz Saiful Anwar ya? Saiful Anwar ya, yang ke rumah ya. Yang undang saya kalau tidak salah. Saya mohon maaf sama Ustaz Saiful Anwar, tidak saya persilakan masuk ke rumah. Saya ketemu sama beliau itu di halaman pas saya baru pulang dari dokter. Karena memang dalam beberapa hari ini saya agak kurang sehat. Pas beliau datang ke rumah, saya minta beliau untuk tidak masuk ke rumah. Ustaz, mohon izin jangan masuk ke rumah karena saya satu keluarga lagi demam batuk. Khawatir sekarang orang lagi nakut-nakutkan semua nih. Habis corona apa ge? Varian ini, varian itu, varian ini, varian itu. Maka saya bilang lebih baik Ustaz di dua saja. Apapun keinginan dan hajat Ustaz insya Allah saya dengarkan. Saya pikir jalan Meranti. Jadi saya teringat jalan Meranti. Oh, jalan Meranti itu dekat jalan Wahid Hashim. Kalau sebelah sana itu tembus jalan Merdeka. Tempat saya belet dulu, saya bilang. Nah, maka ibu-ibu hari ini, ibu yang datang dari rumah niatnya mencari ilmu Allah, maka sebenarnya ibu sedang merintis jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang ibu dapatkan di setiap pertemuan di majlis bisa ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
perbaiki amal ibadahnya, perbaiki ibadah dan salawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbaiki akhlak kepada suami, suami juga perbaiki akhlaknya kepada istri, anak perbaiki akhlak kepada orang tua, murid perbaiki akhlaknya kepada guru. Karena pada hari ini sekalian kita haul atau mengenang 2 tahun wafatnya almarhum siapa beliau? Almarhum Irsyad Salih bin Serang. Serang apa Serang, Bu? Serang ya. Sama Ibunda Salamah binti Haji Jaimin. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Allah maafkan dan Allah ampunkan segala salah dan khilafnya. Tinggal sekarang pertanyaannya sebelum kita bahas. Ini biasanya ceramahnya tidak lama Ibu ya. Biasa sampai jam berapa? Jam 5. Itu sih bukan pengajian, Bu. Sampai jam 5. Ya kalau gitu kita sepakat sampai jam 6 saja Ibu ya. Ibu di sini, saya balik. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, masih bolehkah saya berbakti kepada orang tua saya padahal keduanya sudah meninggal?" Boleh, kata Rasulullah. Qala na'am. Iya, boleh. Yang pertama kata Nabi, orang tua yang sudah wafat anaknya masih bisa berbakti. Yang pertama, as-salatu alaihima. Salatlah atas nama orang tuamu. Maksudnya apa? Ketika orang tua kita wafat, fardu kifayah pertama selain dimandikan kemudian dikafankan adalah mensolatinya. Banyak di antara kita anak-anak keturunannya yang tidak pandai mensolatkan orang tuanya. Padahal lebih wajib anaknya mensolati kedua orang tua dibandingkan dengan orang lain yang mensolatinya. Maka penting bagi kita semuanya, walaupun itu kan hanya fardu kifayah benar. Tetapi bakti pertama seorang anak ketika orang tua sudah wafat adalah mensolati keduanya. Banyak orang tua meninggal tapi anaknya tidak mau mensolati. Kenapa? Tidak tahu dia. Sekali-kali disolatin ada ruku ada sujudnya pula nanti. Yang kedua, wa istighfarul lahuma, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa kedua orang tuanya. Ini banyak yang salah kaprah. Datang ziarah kubur setahun sekali. Nanti pas nyekar mau menjelang Ramadan, ketemu lagi tahun depannya lagi. Kadang-kadang datang ke kuburan orang tua bukan mendoakan orang tua, malah nangis-nangis di atas kuburan. "Ma, aku datang, Ma," kata dia. Siapa nangis tas kuburan ten? Datang ke kuburan itu pertama mengucapkan salam. Jangan macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu masuk datang ke kuburan bukan mengucapkan salam tapi baca doa, "Tabe tabe nak cucu numpang lewat." Ya Allah, lewat kuburan tabe-tabe nak cucu numpang lewat. Emang nak cucu jin ke apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Fa insyaallahu bikum lahikun. Fa insyaallah ana bikum lahikun. Salam sejahtera dan semoga Allah mengampunkan kalian semuanya para penghuni kubur. Insya Allah pada suatu hari aku pasti akan menyusul kalian semuanya. Barulah duduk kemudian mendoakan orang tuanya. Ini datang-datang ke kubur nangis-nangis. "Mak, Pak, aku ni susah, Mak. Kreditan banyak macet, Mak. Entar lagi nak puasa lagi. Belum lagi anak nak minta baju. Ngomong lagi, Mak doakan laki aku baik." Macam mana kalau mak kau jawab? Kau ni, aku pun lebih susah dari engkau. Doakan orang tua, "Ya Allah, ampunkan dosa mak bapak aku yang dalam kubur. Ya Allah, jauhkan siksa kuburmu, dekatkan kepada kebaikan dan surgamu, jauhkan mereka dari berbagai macam fitnah alam kubur." Itu baru. Yang ketiga, wa infadu ahdihima. Kalau seandainya orang tuamu pernah bernazar, orang tuamu pernah berniat, "Nak,
kalau suatu masa Allah berikan kau rezeki yang luas dan berlimpah, bapak dan emak masih belum sanggup memberikan infak ke masjid atau musalla karamatul akhlak, suatu hari kalau Allah memberikan kau rezeki yang berlimpah, tolong engkau sedekah ke masjid atas nama bapak dan emak. Teringat anaknya, ya Allah, dulu almarhumah ibu dan bapakku, almarhum dan almarhumah ibu dan bapakku pernah berniat dan bernazar. Pada hari ini Allah memberikan kelebihan rezeki, datang kemari, Pak Ustadz, dulu almarhum bapak emak saya pernah berniat, pernah bernazar akan menginfakkan sebagian hartanya, tapi almarhum dan almarhumah Allah tidak berikan keluasan rezeki, maka pada hari ini saya bersedekah atas nama keduanya, dan insya Allah Allah akan membalas pahala yang lebih baik buat kita semuanya. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita waktu masih hidup. Orang tua kita pasti punya teman, orang tua kita pasti punya sahabat waktu hidup. Datangi kedua sahabat orang tua kita. Sahabat orang tua kita yang pernah menjadi sahabat baik selama hidupnya, datangi. Pertama, mohonkan maaf dulu bapak saya berkawan dengan ibu dan bapak. Mungkin almarhum dan almarhumah pernahlah berbuat salah dan keliru. Maafkan beliau, ampunkan beliau, agar beliau diberikan rahmat dan kasih sayang di alam kuburnya. Kalau ada sahabat orang tua, tapi sahabat orang tua sudah tidak ada, sambung melalui anak-anaknya. Orang tua yang sudah wafat dan orang tua, sahabat orang tua sudah wafat, sambung melalui siapa? Melalui keturunan sahabat dari orang tua kita masing-masing. Yang kelima, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Sambunglah silaturahim yang tidak, di mana silaturahim itu tidak terbangun melainkan oleh keduanya. Artinya apa? Silaturahimnya orang tua terputus karena orang tua sudah meninggal, sudah wafat, maka kemudian sambung oleh kita keturunannya. Itulah 5 perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana yang di depan saya ini? Tompeng, kocor, beda pesen biasanya. Minta ada Gus Romi, saya ngabi sampean Gus. Aduh, menoreng Madura. Tapi saya hormati itu Pak. Karena saya juga berbudaya itu Bu. Lombok. Sekitar tahun 2011, beda Bu ibu datang ke Jompok. Nyonan noh. Napa ke saya Gus? Talam, lengseran ki. Assalamualaikum Bintara. Waalaikumsalam. Napa Bu? Oh berak nih ke berak. Kapi hibah. Bode teker. Bode kelampih, bode sepatu Gus. Napa nih Bu? Ini apa nih Bu? Pak Bintara. Ibu saya sudah meninggal hari ini hari ke-1000. Oh, cek banyak bitongan nah. Situng, telok, petok, Pak Bolo. Lo berapa Pak Bolo? 100. Lo ber-100? Tahun, tahun 2. Lo bertahun 2? Lo ber-1000? Tuh banyak boleh. Aduh banyak model meneng Masura. Tapi aku lihat tanya Aki, ini apa Bu? Ini begini Mak Bintara. Saya ini kan orang Madura. Terus ibu saya kan sudah wafat 1000 hari yang lalu. Maka hari ini adalah hari yang terakhir bagi kami sesuai dengan tradisi yang kami ikuti. Baik. Saya tanya, ini apa Ibu? Ini tikar. Loh, kok ada tikernya? Biar embu saya kuburan tak tuju ke jalan. Oh, nyaman. Salpa. Mele nyaman boleh minta melaki sofa. Jadi sambian tinggal bawa sofa ke sini. Oh, berarti teker tak boleh Bintara. Benih tak boleh, agak kurang lebur. Tokorjat padahal gula geja. Saya tanya, ini apa ini? Lampu. Lampu apa itu? Lampu telempek. Lampu telempek, thank you. Saya tanya Bu, kalau lampu telempek ini di kuburan cepat padam. Jadi sebaiknya ibu ganti dengan lampu Philip.
Serius terus, serius. Susah. Wah, ini apa ini, Bu? Ini baju, pinter. Ini baju untuk apa? Biar ibu saya di alam kubur tak kedinginan. Oh iya, tak apa-apa. Tapi ibu harus tahu saya laki-laki. Masa baju laki-laki pakai perempuan, Bu? Terus ini apa? Sandal. Pada kata sandal inilah ibu ini nangis. Wah, ndak bisa, Bu. Ini sandalnya nomor 38. Ukuran kaki saya 40. Nanti pahalanya di alam kubur ukuran 38. Berarti ibu di surga itu sawakona jinjit. Sawakona neteng. Masa pinter? Serius dia ini. Padahal saya cuma ngolok-ngolok. Ongguan, Bu. Saya nggak mau sedekah apa tepak. Empon kiba boleh. Nangis. Padahal gula aja. Empon kan tak boleh, Bu. Siapa nangis sampian. Sedekah yang sampian berikan atas nama almarhum dan almarhumah yang Allah sampaikan bukan bentuknya. Tapi nilai-nilai kebaikan sedekah yang kita berikan untuk dan atas nama almarhum dan almarhumah yang kelak Allah sampaikan kepada orang yang ada di alam kubur. Artinya penting bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua walaupun keduanya sudah tidak ada. Apakah kita datang ke pengajian ini bentuk bakti kita kepada orang tua? Iya. Apakah kita datang bersolawatan walaupun diniatkan atau tidak pahalanya untuk orang tua? Apakah akan Allah sampaikan untuk orang tua kita? Iya. Karena salah satu doa yang didengarkan oleh Allah untuk orang yang sudah wafat, salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awaladin salihin yad'ulah," atau anak salih yang mendoakan kedua orang tua ketika orang tua sudah wafat. Bagaimana kita mampu mendoakan orang tua yang sudah wafat sementara kita tidak punya ilmunya? Salah satu datangnya kita dan ibu-ibu ke majelis ilmu ini pada siang hari ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan ilmu dari Allah agar nanti mendoakan orang tua yang ada di alam kubur itu menjadi lebih baik. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan pernah was-was datang ke majelis. Tadi mungkin datangnya jam berapa? Jam 2. Jam 2 atau mungkin setengah 3, nanti pulang jam 4. 2 jam ibu di majelis ini dapat ilmu, dapat barokah, dapat kebaikan, belum lagi dapat teng-tengan nanti ini. Enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Tapi besok-besok kalau mau berangkat ke majelis atau misalnya pagi, ngasih tahu dulu sama suami, pamit dulu sama suami. Biasanya datang ke sini, datang ke majelisan pamitan enggak dengan suami? Alhamdulillah. Tapi biasanya pamitnya udah nyampe, Bu, ya. Sebelum berangkat apa udah nyampe? Oh, sebelum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini ilmunya semakin bertambah, hidupnya semakin barakah, anaknya jadi anak salih dan salihah. Terus Allah berikan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Amin. Enggak usah khawatir, enggak usah cemas, enggak usah takut, enggak usah was-was. Orang yang senang kepada kebaikan pasti Allah kumpulkan dalam kebaikan. Apalagi kelak kita pasti dikumpulkan bersama junjungan mulia kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak dekat denganku kelak di yaumil qiyamah siapa? Orang yang paling banyak baca sholawat. Baca sholawat itu silakan bentuknya macam manapun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha wa lihaqi ada boleh, atau Allahumma sholli salatan kamila wa sallim salaman taman dan seterusnya boleh. Makanya ibu-ibu, saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, amalan apakah yang sering Ustadz baca?
Saya jawab, saya tidak punya amalan khusus. Saya tidak punya zikir khusus. Saya hanya memperbanyak bacaan yang selalu dibaca oleh almarhumah umi saya. Umi saya kesenangannya cuma baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya tanya sama umi, kenapa umi senang baca salawat? Jawaban umi saya gampang. Kalau Allah mungkin bisa menolak doa dan munajat saya, bisa jadi doa saya diterima oleh Allah, bisa jadi zikir saya juga ditolak oleh Allah. Tapi apakah Rasulullah tega menolak salawat saya? Dari kalimat umi itu membuat saya, ya Allah, sesederhana itukah pemikiran umi saya? Maka sampai hari ini puluhan tahun saya tidak punya amalan lain selain bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kemudian murid-murid saya bertanya, Ustadz, amalan dan zikir apakah yang akan dapat menyebabkan hati ini tenang? Saya jawab, saya tidak punya zikir dan amalan lain selain sholawat. Sholawat apa Ustadz? Sholawat biasa saja. Ketika ada orang datang ke rumah, Pak Ustadz, berikan saya amalan dan zikir. Saya jawab, saya tidak punya amalan dan zikir. Saya hanya punya amalan sholawat yang sederhana. Kalau memang Anda mau, silahkan lakukan. Wong sholawatan itu nggak wudhu juga nggak masalah. Sambil duduk diterima, sambil baring diterima, sambil tiduran juga diterima, sambil pakai hadrah juga diterima. Maka oleh karenanya ibu-ibu, biasakan anaknya sebelum tidur doakan kepada Allah. Lebih-lebih yang masih kecil ini, bacakan sholawat, kemudian tiupkan ke kepalanya dan usapkan ke seluruh badannya. Insya Allah, Allah jadikan anaknya sebagai anak yang salih atau salihah. Amin. Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang paling penting bagi kita dalam setiap berkumpul, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufir lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu. Nah ini rata-rata dari mana ini, Bu? Di Jalan Meranti semua kah? Atau Jalan Cendana? Oh, ada yang dari Parit Haji Husin. Oh, berarti beberapa majelis ya? Ada yang dari 28 Oktober. Wah, yang 28 Oktober ini mudah-mudahan kenal sama saya ini. Karena banyak kates di sana, Ibu. Niat baiknya itu sebenarnya ya. Ya, ibu-ibu yang jauh-jauh dari Parit Haji Husin, yang dari Jalan 28 Oktober, yang Jalan Meranti, Jalan Cendana, mungkin Sungai Jawi dan sekitarnya, tidak usah merasa capek. Tidak usah merasa capek beramal soleh. Kata Nabi, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian salaman illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis ini. Ketemu saja salaman, Allah ampunkan dosanya. Tapi dengan catatan, nggak usah ngomongin orang. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau ibu-ibu udah ngumpul, ada aja bahan obrolan. Obrolannya udah habis, ganti topik. Orang lewat diomongin semua. Kerudungnya bagus, bagus dari mana? Aku tahu kreditan tuh, kata dia kan. Ngapa pula kau tahu kredit? Kredit dengan aku. Astagfirullahaladzim. Sudahlah kita ini tidak punya amal yang rahasia antara kita dengan Allah. Kita ini kan rata-rata tidak punya amal rahasia antara kita dengan Allah. Hampir seluruh amalan kita ini bukan amalan rahasia. Salat bukan amalan rahasia, puasa bukan rahasia, zakat bukan rahasia, hanya zikir saja yang rahasia antara kita dengan Allah. Itu pun orang lain masih tahu. Mana ceritanya Pak Ustadz? Jam 2 malam memang bangun dia, sujud sama Allah. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tertarik dia pada kalimat Allah. Bersembunyi dia malam hari, hanya berduaan bersama Allah. Tenang hatinya. Ketika dia punya masalah, dia hanya sujud kepada Allah. Dia hanya ngadu sama Allah. Sujud dia kepada Allah. Berbisik di atas sajadah. Tapi yang mendengarkan adalah di sisi arsy. Normal sujudnya. Tapi menjelang jam 3, diambil HP. Alhamdulillah malam ini update status dia. Alhamdulillah malam ini sujudku hanya antara aku dan Allah. Tapi di-share, dibagi, seluruh dunia tahu. Kalau memang kita mau sujud sama Allah, berduaan saja sama Allah, bicara saja sama Allah. Kalau kita punya masalah, orang lain tidak boleh tahu, cukup Allah saja yang tahu. Ini kadang-kadang Depak ke pengajian, saya cepret pertama siapa? Alhamdulillah guys. Aduh, ada Marlena aja. Mana? Halo guys. Itu moreng Arab minta ceremet. Aduh, moreng Indonesia. Depak ke Masjidil Haram, ku langsung tawaf ngalak HP. Halo guys. Cepret. Minta gigi reng Arab. Anda pak halo guys. Jangankan ibu-ibu. Kelak laku kula kita arau play foto bi orang. Pagi-pagi istri saya, Bi, ini tolong anterin ke anu rumahnya anu. Oh iya. Saya ini kan suami baik, Ibu. Iya, saya ini suami baik. Apa yang istri saya bilang saya tutur. Bi ke sana, iya. Bi berangkat, iya. Bi antar, iya. Reng bini nikah bu. Tawari Gus Romi kedua rajin Gus. Nah, kula mana kebu. Saya ini ceramah dari tahun 87. Berarti sekarang saya sudah ceramah 34 tahun. Saya ceramah paling lama 1 jam. 1 jam saya paling lama ceramah. Istri saya mondok nggak pernah, kuliah bukan jurusan dakwah, ceramah juga belum pernah. Tapi kalau sudah ceramah di depan saya, Ibu, Pak Jem tak mare. Lenemu apa sih ketunging? Sampai peles mata kula bu, benih koping saya peles mata, sampai tak sadar kula nangis. Ya Allah, kula kiri bi umi kula tak nangis bu. Pola pada Gus, temen lah pada marah kantor. Aduh mon bu ibu ya Allah, jalaban tak bisa Gus. Menik bini lenoting, pok adem pun lah mati kayak. Cagi laban. Sambian menitukan bi rajin nah. Bi kulit apa yang cara ki? Tule entar ke dokter. Minta obat setahan tedung seminggu. Ceng pas salah kapimun kereng bini. Pok, aduh ya Allah mati ya Allah. Sampai kula andi kan cebini na pampa. Kula entar ke kancan iki minta tua. Amat. Nah apa make? Tang bini cek jale beramat yo. Pagil lah. Maksudnya Gus make. Pola bedeje sean sebisa mek kemreng bini mat. Tak ada make. Masa mat. Din kaki bini na pampami bisa tahan, benih kan tahan. Keng kula la tengel lagi. Kula ku si aroma setelah bini dua. Kini perengaki para ustad. Polan di niat cah. Polan enton nongguan serius kula nih kan. Eje saya makin biar kula sambian. Nyaman aja setengel.
Artinya lah cek ding keding aki. Aduh mungkin ki ngeding bu, tetap saya tetap. Cek mulai dari hi laku sampai ketemu hi laku boleh, lapakun saya ceramah aki. Kule kenyeng ke componomi, ki tunggu labeng. Pacem kule saya tunggu. Pakun bahasana, gila kita marer wae kok. Allahu Akbar. Ken kering tang biner keterbina area apa ya nih? Mapa celeper kok. Padahal kule saya sujud ke Allah seseng malam ya Allah. Kule tak minta banyak ya Allah. Tak minta soki ya Allah. Tak minta dunia selebar ya Allah. Tak minta tereng alim ya Allah. Cuma situng ya Allah. Bini kule pe kemaki ya Allah. Enteng tak mempan bu. Kenlah saya bakun hei. Allah. Kule kanton ini mega mall mana? Pernah apa sih bi kule? Kule boleh mana ceramah dari Uzbekistan? Maki baik coba kule ceramah ke luar negeri bu. Neka badu undangan ke Belanda hadiah. Undangan ke Belanda tapi tak terima bu. Aduh, mai pahit terima. Cak kule cak matur yang belum cak belum. Ku tak apa tuh ngiri diri endang lagi. Jadi, kula boleh dari Uzbekistan. Kula lepas ngapis nih bini. Tenang mi. Nanti saya pulang ke Indonesia kita langsung jalan-jalan ya kak. Oh alhamdulillah. Aman kan bi? Aman. Kula kan dipejar dolar. Kita apa dipejar dolar ki? Kula saya acara mangkui dolar ki. Pementang kui dolar rambu kula. Oh pikiran kula lah aman. Bon. Lagi bagi mega mall, lah aman je pun kula. Pan lah tak ada pesena, billahi tak aman boleh. Tunggu ngapa jana? Lah ini penting bu. Reng bini ni saya senang ke aten ni kan. Bini guna apa? Ken mesem boy, reng laki lah senang. Kan mesem boy. Berarti kan tak tetal ke. Lah coba Kusromi pun ngajak ngomong gue salah pada sambian. Kusromi pun nih kepala mendiriman kaman. Pas ngabes rabji nih bang labeng nih kali salah campur situng empon. Elang jeseun bu. Tak mempan. Sedih. Mun orang bini sampo garangan ke lakenah, insya Allah lakenah lanceng omor. Minta lanceng umur. Cing tak boleh kan sebulan. Lo beragi kira tak boleh kan sebulan. Sampian kak kam lagi. Kan banyak pengajian. Kem kakek. Ada benih pengajian ria. Daripada Roma tengel kau bitang bini jo. Jadi dengwan sengko nyimpang kan sebulan ria. Lebu orang bini kan mesem kelakin. Apa ni kelas warga. Minta hati ties warga. Cengreng lagi nek sedepak kecompok setakok terutama hari Sabtu. Aduh, menreng bini kalau istri-istri di Siantan itu bu. Wah seneng sama suami, cinta sama suami cuma sampai hari Sabtu. Senin sampai Jumat ya Allah. Ondem wana. Merengut itu. Bonokeron lang lain. Angkun. Ekir-bekir bi Kusromi masuk dia. Aji kena kasengko ji. Lenika. Kenoreng bini berikan mesem bayi ke lagi ni paling les warga bu. Minta tetis warga ate bini ala ke ni mereka tenang. Alhamdulillah ya Allah, tang bini tenang ya Allah. Senggarangan ben macan. Orang bini menikah. Lengalai jin kuburan. Lho ku leban Kusromi ke kuburan. Tentu juga takut ke jin macam aki surat jin buru.
Tore rajin sampean pas kikir Pak Jet Li. Makin nyaman Jet Li ban. Apa kan pada takut ke bini ni salah pun lah. Sak gelak pada makin sampean. Lain kan tunging reng. Reng bini panikas pas kikir ke lang kena ni. Macam kiyat korse bini ni sampean satu sekali. Tak mempan. Sambian saya macam kiyasin bini ni. Lain kabu. Tetapi boleh pada pak kak. Setiap majlis taklim saya ngak bu cerang-garang ke lagi nah malah tak mati laku. Cing lagi nama ni kedatang dari ajaran pada gedeg-gedegan. Ya Allah mentertaki kira boleh tampil ni. Ku beda lain tuan. Thank you Pak Jadli. Manika. Ponca ajar tua lain boy. Atua kalau manter bini na ajar ekem. Oneng ekem. Lain nikah. Lain nikah penting. Tadi lagi lo berada kenton ni. Pola apa sekali lagi nah. Bonjol tak tahu ini. Bini ni siapa je ya? Dia tak tahu ini. Aduh, pak pengajian apa ni nari? Udahlah gua ambil. Cawan canggih kau. Udah anda cawan canggih kau ya. Kamu Ustaz Wahirul Anwar roh. Lah cawan canggih Ustaz pengajian apa ya? Macam garang kapi lagi nari. Mulai lekuk jarang-garang ke lagi nah iya lagi nah pun cengi-sengi ke bini nah campo cerai ke bini nah lo beki ke pi dia oh ya le tang oleh seminggu oleh sejuta beki ke pi sengko Ustaz ini mulai jalan sokok aduh ini kesampai kerja ke malah tadi pelajaran bu Kula menengah ke kancing kula ni ke bini na telok kila kula ke compok Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam berapa dol kamu punya ini kok merun furna tanya punya ini punten atungi ngatok kotok masuk apa aduh ni bini kula semalam ni ku tidur biar apa dul aduh lah pakai kira tahu kau kuda itu. Mereka apa tuh? Engkau golek pangki mereka na. Oh, ngara korang posa sih dul. Maksudnya pakai? Anu cian nang seneng nabi nenek kaki apa? Ya mungkin nang seneng nenek bini kemudian lain saya lain belajar. Kesenangannya perempuan itu cuma dua. Kiai Romi. Satu, banyak uang. Dua, Shopee, Lazada, Tokopedia. Cik kul dua khusus kau. Kul dua tahajud. Mau nyinah pendek bini Shopee. Kul tampuruan khusus kau. Yang kuat tu nging pasera. Eno kono biar kul khusus. Tunging ben siapa bentang bini right? Yang kau lapon teleponan bi kau lagus. Sabit Shopee. Siapa Shopee? Tuh. Cak kelak kan aja kaki je nah. Bi kau lepas tekuk ha benakus. Tunging ben siapa kaki? Tunging ben siapa kak? Siapa Shopee kibur? Mara ke di ngaki. Arya Shopee dia. Oh. Siapa dia itu? Iya ri sampo anu roh. Paket. Ajo. Bodorem. Titi orang bini setia jedul. Neng senenganna cuma dua. Pici. Banyak pici. Roh pici roh. Saya nomor dua kuota. Mele copi. Aduh minta atau karat to odi.
Cengkol dua bojo nak sujud ke Allah, pasken minta tolong ke Sopi. Marah apa bener? Bojo nak belenca. Tetis paling terakhir, boleh tak kemian dengan sampian. Mika lepokol empat, lepokol empat neser sampian takok lagi na sampian deteng dari kelakon na tak mangki cuko. Tetingki cek bit abit. Saya paling penting sampian ce ampo ala benan ke pangeran. Sa ampo ala benan ke laki na sampian. Mun laki na sampian tepan merseng tanya aki. Bina pesampian mak merseng kak. Kita sempat Pak Ustadz saya tanya, jadi bini merseng ke ada. Wah aja gawat ya. Ada para ibu-ibu. Sop aja kuleben sampian panika diin sae. Rezekine gampang bi Allah. Diin seneng jauh dari musibah, cak sampai lupa bejana ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terutama bab bejeng, campung ending aki bab bejeng. Kadang lek saya bejeng lek kira apa kak cik baru kol telok. Are lek kalau asar lagi kol lemak lebet mari lek. Wanjo ki abid ka asar telok jam kina. Engki asar abid, cuma malaikat lekas sede tengah. Takok gue leben sampian ki andi otang bejeng. Nomor 2 menjelang bulan Ramadan, ini karena sebentar lagi masuk bulan Rajab. Yang ngerasa masih punya hutang puasa Ramadan kemarin, tuli bejerin secepatnya diganti puasanya. Yang ngerasa kemarin puasanya masih punya hutang, nomor telok saya andi otang krediten. Nah, biasa namun reng siantan pan lemari lebaran oleh teluare le tengah motoran ngiba buku. Oh benar. Noro berapa kilo? Iya, beda Bu. Beda. Are emping 300 are kok. Marah apa bener kelu. Petepak pasana leberna pemare. Cek pas tuli adunging emping kadang ndien di tahun saben iki beburu biano kok. Beda kan? Iya, ceng pahasan kita petepak saya pikir cuma arisan tok. Ring di meja, ring jalan meranti jia. Nah, tapi saya paling penting jaga ibadahnya, jaga persatuannya, jaga kekompakannya dalam bermajelis ta'lim. Terima kasih kepada para ustadz dan para kiai yang membimbing ibu-ibu di setiap majelis ta'lim. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barakah. Kemudian salawat kita menjadi penenang dan penyejuk hati kita masing-masing. Dan kelak kita akan dikumpulkan bersama junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memperkenankan kita bertemu dengan guru mulia kita Ki Ja'far Shadiq yang pernah memberikan ilmunya kepada kita, yang pernah membimbing kita selama masih hidupnya beliau. Serta mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kula sambil aja banika kenapa Bu? Karena biasa namun Bu ibu mulai tadi anu paham merseng senika. Nona tak tahu saja. Ustaz Muhsin saya kunjung boleh. Nona apa tak lebur wah kok. Mantan. Sampean lebur tak lebur kila tak apa Bu. Sepenting nih bini kula ki lebur ka kula. Mantar sekelangkung surami nyuwun sepura. Pesera asman panjenengan? Jumadi. Ustaz Jumadi, mari kita doakan Fatihahkan untuk Allah yarham Irsyad Saleh bin Serang dan Salamah binti Haji Jaimin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bifadilatin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma jami'i syairil anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ala man qasadna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma balligh wa asul thababa ma qara'ta min al-ayati wal ma qara'na min al-ayati wa dhikril hakim. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu bi dhikri ruhil mahsus irsyad Salih bin Salam wa thumma la Salama bint Haji Jamin wa thumma la abaina ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa sawdarihum waj'al jannatal firdausi ma'wahum madkhalahum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum nas'aluka an tuhmiya qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nur rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya rabbal alamin ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ya rahman ya rahim ya dzal jalal wal ikram ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih matur sekelangkung nyaun sepurah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.